Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa jama'ana fi hadzal makanil mubarak wa razaqana sihhatan wa afiyatan wa salaman. Wa nas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati, para orang tua kita, para guru kita, para kiai kita, para ulama kita, para pemimpin kita yang hadir pada kesempatan silaturahim malam hari ini, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Athaillah Abdul Kabir, mata'anallahu kulli hayati. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga penerus perjuangan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Kabir, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kami, para kiai, para ajengan, para alim ulama, sahabat saya Bapak Al-Ustaz Kiai Yuri Ahmad Yuri Fatullah, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya takzimi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak-anak kita para santri-santriwati, kita doakan ibu-ibu, bapak-bapak semua, mudah-mudahan fatahallahu alaihim futuhal arifin. Semoga Allah membuka hati dan pikiran anak-anak kita para santri dan santriwati mendapatkan ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, untuk yang kedua kali saya dapat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Nurul Falah. Nama yang kita semua yang pernah datang ke tempat ini berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di Nurul Falah. Paham arti Nurul Falah, ibu-ibu? Nur artinya cahaya, Al-Falah artinya keselamatan dan kesuksesan. Nurul Falah, cahaya keselamatan dan kesuksesan bagi seorang mukmin, kesuksesan yang terbesar sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran adalah faman zuhziha 'anil nari ilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala beri ukuran kesuksesan, bahwa yang dinamakan yang sukses dan berhasil adalah zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari api neraka, Falah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, tadi sebelum saya berdiri saya tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang mesti saya omongin? Karena saya yakin bahwa ibu-ibu, apalagi para kiai ajengan, termasuk juga para santri, semuanya sudah mengerti dan paham peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahkan hafal pendapat-pendapat para ulama kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Kita baca dalam kitab-kitab.
kita paham tahapan-tahapannya. Apa arti Isra, dari mana ke mana, Mi'raj, dari mana ke mana, apa yang Allah hadiahkan kepada Rasul saat itu, siapa-siapa yang Nabi jumpai dalam perjalanan itu, apa-apa yang dilihat di surga, di neraka oleh Rasul, semuanya kita hafal. Karena itu bagi saya sudah tidak ada bahan lagi untuk bicara Isra dan Mi'raj. Sudah lebih paham bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua. Karena itu saya hanya berharap bapak-bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, semua yang kita ketahui dari perjalanan hidup seorang manusia yang sama dengan kita, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada panca inderanya sama, matanya dua seperti kita. Kan mata kita dua ya Bapak Ibu, mata kita dua sama, matanya Nabi juga dua. Hidung kita satu, dua lubangnya sama, Nabi juga seperti itu. Panca inderanya tidak ada bedanya dengan kita, persis sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tulang, punya otot, punya sendi sama seperti manusia yang lain. Tapi manusia yang seperti itu, yang sama dengan kita, dapat kemuliaan yang tidak tertandingi dari Allah, Isra dan Mi'rajkan. Dan kita bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita, karena itu bapak-bapak ibu, yang paling penting adalah mengambil pelajaran, mengambil hikmah, bukan hanya dari Isra dan Mi'raj, tapi dari keseluruhan perjalanan hidup Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj itu datang setelah cobaan demi cobaan. Pengingat kepada kita semua, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga termasuk santri-santriwati, kita semua, bahwa yang pernah mendapatkan cobaan dalam hidup itu bukan hanya kita. Yang diberikan ujian oleh Allah bukan hanya kita, tapi bahkan hambanya yang paling dia cintai sekalipun, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diuji dengan beragam cobaan oleh Allah. Karena itu menyampaikan kepada kita bahwa kita sekarang di Indonesia, sebagaimana halnya negara-negara di dunia, sedang mengalami luar biasa krisis. Saya tidak tahu ibu merasakan tidak krisis yang ada. Sekarang naik atau tidak? Ada yang turun nggak? ONH naik atau turun? Apalagi katanya ONH itu naiknya akan luar biasa katanya. Itu cobaan, ya. Itu tantangan kita. Nah, menghadapi cobaan dan tantangan itu, bagi orang yang beriman, sikapnya adalah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, bahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yastabshiruna bi ni'matin Allahu wa fadl. Orang yang beriman itu tidak pernah putus asa menghadapi masa depan, selalu optimis dan semangat. Apalagi santri Nurul Falah, semangat, optimis. Santri-santri itu kalau punya kesempatan, dia bisa memberikan prestasi yang terbaik. Dulu
ketika saya diamanahkan sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat, banyak yang tidak memandang dengan sebelah mata saja tidak, apalagi dengan dua mata, sebelah mata saja tidak. Jadi kalau ada istilah memandang dengan sebelah mata, ini dengan sebelah mata juga tidak. Jadi dianggap apa itu Zainul Majdi dari pesantren tamatan pondok, dia belajar di Al-Azhar, belajar ilmu tafsir, apa yang bisa dia lakukan untuk membangun daerahnya? Tidak mungkin akan berhasil. Kita akan tonton kegagalan menteri memimpin di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, setelah 10 tahun diberikan amanah memimpin NTB, alhamdulillah bukti nyata bahwa santri kalau diberikan ruang untuk berkhidmat, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi santri-santri Nurul Falah, jangan mau dengar kalau ada orang misalnya meremehkan kita, jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Sederhana Bapak-bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita belajar di pondok pesantren yang kita pelajari kan hal-hal yang baik? Benar apa enggak? Ada hal yang tidak baik yang kalian pelajari? Nah, kita belajar Al-Quran. Al-Quran mulia atau tidak? Kita belajar hadis. Hadis mulia atau tidak? Hadis itu adalah ucapan yang paling mulia dari manusia yang paling mulia. Kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita belajar hukum-hukum Islam, fikih, kita belajar akidah, belajar akhlak, kita belajar tajwid, kita belajar ilmu sharah, ilmu nahwu, kita belajar apalagi adab, akhlak, ta'limul muta'alim, semuanya hal-hal yang mulia. Kalau kita belajar hal-hal yang mulia, maka tidak mungkin kita akan menjadi manusia yang hina. Paham Bapak-bapak Ibu? Kan manusia itu, kalau katanya illa illi yadkhul ilaik yakhruj minka, apa yang masuk ke dalammu dia akan keluar darimu. Kalau biasa mendapatkan hal-hal yang kita dengar dengan telinga kita, ucapan-ucapan yang baik, maka insya Allah kita pun akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita belajar ilmu-ilmu yang baik, yang mulia, pasti kita akan menghasilkan hal yang baik. Karena itu jangan percaya kalau ada orang mengatakan bahwa produk pondok pesantren itu tidak bisa bersaing di dunia hari ini. Produk pondok pesantren itu tidak mungkin akan mampu bersaing di era yang modern ini. Saya sampaikan kepada anak-anakku, para santri dan santriwati Nurul Falah, ini produk pondok pesantren, produk Nurul Falah, jangankan bersaing untuk hari ini, bertarung untuk masa depan pun mereka lebih dari siap. Kan begitu. Dalam Al-Quran apa kata Allah, coba anak-anakku? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi Al-Quran itu sudah meletakkan pandangan kita jauh ke depan. Kalau ada orang mengatakan hari ini mari kita berpikir apa katanya, futuristik, mari kita memikirkan sekian tahun yang akan datang. Al-Quran tidak hanya mengajarkan sekian tahun yang akan datang, Al-Quran bahkan mengajarkan kita untuk berpikir setelah kehidupan dunia ini. Al-Quran mengajarkan kita berpikir untuk masa yang jauh ke depan, kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Karena itu anak-anakku dan semua keluarga besar saya di Nurul Falah, saya ingin sampaikan di sini bahwa apa yang didapatkan di pondok pesantren ini dengan syarat,
ala la tanalul ilma illa bisittatin. Apa? Sa'umbi ka'am majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wastibarun wa dirhamun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Oh, ada berapa? 6 hal. Saya yakin Nurul Falah semua santrinya punya 6 hal ini. Punya kecerdasan enggak? Zakaun. Punya kehendak yang kuat enggak? Hirsun. Punya kesabaran enggak? Wastibarun. Punya bekal enggak? Wadirhamun. Punya guru enggak? Wa irsyadu ustadin. Punya kesabaran untuk menempuh dalam jangka waktu yang diperlukan enggak? Wa tulu zamanin. Sudah. Kalau sudah punya 6 syarat itu dan ada pembimbing yang baik, insya dari Nurul Falah ini akan lahir pemimpin tidak hanya untuk daerah Serang, tidak hanya untuk Banten, tapi juga insya Allah pemimpin-pemimpin untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, siapa kita manusia hari ini. Apa kata Allah, bapak-bapak ibu, siapa kita? Zurriyataman ma'anuh innahu kana 'abdan syakur. Kita ini ya, termasuk Pak Kiai, kiai-kiai kita, guru-guru kita, semua kita tanpa kecuali hari ini yang ada di atas dunia, kita ini adalah zurriyataman ma'an. Kita ini keturunan dari manusia yang Allah selamatkan bersama Nabi alaihissalam. Pada saat manusia yang lain semuanya tenggelam, pada saat dunia dilanda dengan banjir besar, taufan, tenggelam semuanya, Allah Ta'ala berkehendak diselamatkan sebagian kecil manusia. Dalam kitab tafsir disebutkan ada 83 orang, ada sebagian mengatakan hanya 103 orang, haknya 73 orang, 83 orang atau 103 orang yang selamat dari puluhan ratusan jutaan orang yang hidup pada masa Nabi Nuh. Dari 103 orang itulah kita semua yang ada hari ini lahir, hidup, beranak pinak, menyebar di seluruh dunia. Apa artinya bapak-bapak ibu? Para ulama mengingatkan bahwa ketika Allah menyampaikan zurriyataman hamalna ma'anuh, itu artinya Allah kan kepada kita semua, manusia, kalian itu adalah keturunan dari sedikit orang yang kami selamatkan, yang lain semua habis. Kalian ini orang-orang yang Allah pilih, keturunan dari orang-orang yang Allah pilih untuk meneruskan kehidupan. Apa artinya Bapak Ibu? Kita sebagai keturunan yang hari ini beranak pinak, dan hari ini ada nih anak-anakku, para santri, santriwati kita semua dengan umur yang berbeda-beda, dengan generasi yang tidak sama. Kita ini adalah keturunan dari sedikit orang yang diselamatkan oleh Allah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk menjalankan amanah membangun bumi Allah ini. Paham Bapak Ibu ya? Coba Bapak Ibu gambarkan. Ada jutaan orang pada masa Nuh alaihissalam. Ada yang jadi petani, pemburu, ada yang tukang kayu segala macam. Tiba-tiba datang banjir besar. Lalu yang diselamatkan hanya 83 orang. Naik perahu,
83 orang itu kemudian melahirkan anak cucu terus sampai kemudian kita hadir di dunia hari ini. Artinya apa? Allah Ta'ala memang memberikan kita kesempatan amanah untuk membangun bumi Allah ini. Karena itu saya ajak kita semua, bapak-bapak ibu, jangan mengatakan ya, jangan mengatakan, saya ini apa, saya ini bukan orang alim, saya ini kalau misalnya ibu-ibu, saya cuma ibu rumah tangga biasa, saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Ibu-ibu, jangan sekali-kali ada keluar ucapan itu. Kenapa? Karena walaupun ibu adalah seorang ibu rumah tangga, tapi pada tugas sebagai ibu rumah tangga itu Allah titipkan amanah untuk mendidik generasi. Didiknya baik-baik, itu tugas amanah untuk ibu. Sama untuk Pak Kiai, sama untuk Ustadz, sama untuk ajengan, amanahnya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengukur dari bukan atau istilah bahwa yang mulia, yang lebih hebat di sisi Allah, yang jabatannya tinggi, dia lihat. Yang Allah lihat adalah adaul amanah. Siapa yang bisa menunaikan amanahnya dengan sebaik-baik? Kalau seorang ibu rumah tangga menunaikan amanahnya dengan baik, maka dia lebih mulia dibanding dengan seorang pejabat tinggi yang dihormati, tapi dia tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Ada seorang santri, mana santri angkat tangan? Nih. Apa amanah kalian santri? Apa amanahnya sebagai santri? Belajar. Apa amanahnya? Belajar. Apa amanahnya? Belajar. Dalam bahasa Arab belajar itu disebut dengan ta'allum. Kalau kita belajar ilmu sharaf, ta'allum itu sighatut takalluf, menunjukkan bahwa belajar itu perlu proses. Maka seorang santri yang sabar mengikuti proses, dia tekun menuntut ilmu, dia bisa jadi lebih mulia dibanding orang yang diagung-agungkan, yang dikagumi, yang tinggi jabatannya, yang mungkin berharta banyak, dimuliakan oleh manusia, tapi dia tidak bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Maka santri-santri anak-anakku yang biasa-biasa rupanya, tapi dia tekun belajar, menunaikan amanahnya dengan baik, lebih mulia di sisi Allah. Yang ingin saya sampaikan bapak-bapak ibu, kita ini semua punya amanah, dan amanah itu semuanya memiliki nilai di sisi Allah. Coba kita lihat dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi pernah misalnya menghina atau meremehkan seorang sahabatnya? Seorang sahabat katakanlah yang tidak punya ilmu, seorang sahabat yang tidak punya harta, seorang sahabat yang tidak punya jabatan, apakah Nabi pernah meremehkan mereka? Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengukur kemuliaan dari sahabat-sahabatnya hanya dari ukuran-ukuran itu. Tapi Nabi melihat dari bagaimana masing-masing menunaikan amanah. Dulu Amuda jalan di depan masjid. Lalu sebagian sahabat mengatakan, saya anak muda ini gagah-gagah kok tidak mau ngaji sama kita. Karena waktu itu Nabi sedang duduk bersama sahabat. Kok dia memilih jalan di depan masjid? Kok dia tidak mampir ke masjid? Kayak kita sama Nabi, mulia kita karena duduk bersama Nabi. Apa kata Rasul? Hati-hati. Kalau orang itu berjalan dari rumahnya keluar
dengan mencari rezeki supaya dia tidak meminta-minta kepada orang, maka jalannya fi sabilillah. Dia itu berjuang. Kalau dia keluar dengan niat untuk mencari rezeki, membantu kedua orang tuanya, maka dia juga termasuk fi sabilillah. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini? Untuk mengingatkan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sadar bahwa satu sama lain kita jangan menilai orang, jangan kita memberikan hukum, menilai, mencap orang lain. Orang yang beda dengan kita, mungkin amanahnya tidak sama, kita cap, tidak seperti kita. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pintu surga itu tidak terhitung jumlahnya, sebanyak amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ada pintu untuk rajin sholat, masuk lewat pintu itu. Ada pintu untuk orang yang banyak bersedekah, masuk lewat pintu itu. Ada pintu untuk orang yang rajin puasa. Ada pintu untuk orang yang tekun silaturahim. Ada pintu untuk orang yang birrul walidain. Ada pintu untuk istri yang taat suami. Ada pintu untuk suami yang menyayangi istri. Ada pintu untuk pemimpin yang adil. Ada pintu untuk petani yang amanah. Ada pintu untuk guru yang rajin mengajar. Dan pintu-pintu yang tidak terhitung sesuai dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia sesuai amanahnya. Jadi kalau kita misalnya Bapak Ibu rajin puasa sunnah, jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang tidak rajin puasa sunnah. Kenapa? Belum tentu amalnya kurang dibanding kita. Kita puasa sunnahnya banyak, mungkin dia tahajudnya yang banyak. Jangan kita melihat orang yang, mohon maaf, misalnya tidak serat kita mengaji. Kalau kita setiap hari ada majelis ta'lim, kita datang. Ternyata ada tetangga kita, jangankan tiap hari, sebulan pun belum tentu dia majelis ta'lim. Jangan kita anggap dia lebih rendah. Siapa tahu, walaupun dia tidak serajin kita pergi ke majelis taklim, tapi zikirnya di rumah bisa jadi 10 kali lipat lebih banyak dibanding kita. Mungkin sedekah sirnya, sedekah yang tidak diketahui oleh manusia, dia berikan diam-diam, mungkin jauh lebih banyak dibanding kita. Karena itu di dalam bapak-bapak dan ibu, yang diajarkan Allah adalah kita belajar untuk menunaikan amanah kita sebaik-baiknya dan jangan menilai orang dalam melaksanakan amanahnya. Sudah. Kalau ada orang yang kurang, kita doakan supaya dia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Tapi bukan kita umpat, bukan kita ujat, bukan kita sebut-sebut dengan sebutan yang tidak baik. Mari fokus masing-masing. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita semua sebagai umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia, jumlahnya lebih dari 270 juta. Kalau kita ini sebagai bangsa Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 juta ini fokus masing-masing menunaikan amanahnya dengan baik, insya Allah Indonesia ini akan maju. Yang guru mengajar dengan baik,
Jangan dia jadi guru tapi kerjanya menilai orang, menilai pedagang, padahal dia guru. Yang namanya guru tugasnya mendidik, bukan menilai orang, bukan nyebut-nyebut kejelekan orang. Kalau kita punya rumah tangga, punya suami, ibu, misalnya sebagai istri punya suami, rumah tangga, amanah kita apa? Bangun rumah tangga yang penuh dengan iman dan takwa. Jangan kemudian amanahnya untuk membangun rumah tangga itu tersia-siakan karena setiap hari kerjanya menilai rumah tangga orang lain. Ada yang begitu? Ngomongin suami orang saja, padahal dia punya suami sendiri. Membicarakan istri orang saja, padahal ada istrinya sendiri. Jadi fokus. Kalau masing-masing kita fokus pada amanah kita, insya Allah setengah dari keburukan di dunia ini akan hilang. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setengah dari keburukan di dunia ini akan hilang? Karena kalau kata Imam Ghazali, ya, keburukan itu kan pokok pangkalnya ada dua. Yang pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu artinya pikiran yang enggak-enggak, ya. Pikiran dan keinginan, gambaran yang tidak-tidak. Syahwat itu adalah hawa nafsu yang diikutkan terus dan tidak mau dikendalikan. Salah satu syahwat yang paling besar yang sulit dikendalikan oleh manusia adalah syahwatul lisan, dari omongan. Maka kata Imam Ghazali, kalau sudah syahwatul lisan ini bisa ditahan, kita sudah menahan diri, tidak banyak mengurus urusan orang yang bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita, maka syahwat-syahwat yang lain itu juga bisa kita kendalikan. Maka setengah dari keburukan itu hilang, karena babu syahwatnya sudah ditutup dan dikunci. Jaga lidah kita, jangan banyak menilai orang, tapi introspeksi diri kita sendiri. Kalau sudah syahwat ini bisa dikendalikan, maka tersisa syubhat. Syubhat itu artinya angan-angan, gambaran-gambaran yang sebenarnya tidak baik, tapi kemudian digambarkan sebagai sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya punya handphone, ya, ini handphone. Di dalam handphone itu ada WhatsApp. Punya WhatsApp nggak? WA. Ada yang nggak punya WA? Hah? Nah, semuanya punya WA sekarang. Di WA itu ada biasanya kita punya grup WA. Di grup WA itu setiap hari ada postingan-postingan dari anggota grup itu. Dan salah satu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang saya lihat banyak sekali diposting, ya, di grup-grup WA, itu adalah gambaran tentang betapa buruknya Indonesia dan betapa hebatnya negara-negara di luar Indonesia. Jadi negaranya sendiri dijelek-jelekkan, seakan-akan udah nggak ada yang bagus di Indonesia. Seakan-akan Indonesia ini mau kiamat besok. Lalu dibandingkan dengan negara lain, dibandingkan negara-negara di Arab, bahwa negara di Arab itu negara-negara kaya, bahwa negara-negara luar itu negara yang jauh lebih maju. Dia lupa, bapak-bapak dan ibu, ya, bahwa justru negara kita Indonesia ini sekarang dilihat oleh
hampir semua ulama dunia. Nih, saya sampaikan. Indonesia ini dilihat oleh hampir semua ulama dunia. Ada guru saya, Grand Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Muhammad Thayyib. Ada guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz. Ada dulu guru kita juga Al-Ma'furlah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, Allah yarham. Dan banyak lagi ulama-ulama dari seluruh dunia. Di mata mereka hari ini Indonesia adalah negara muslim yang terbaik dan menjadi harapan untuk umat Islam seluruh dunia. Jadi pada saat kita, bapak-bapak ibu mohon maaf, di saat kita orang Indonesia ini sering menceritakan, menyebut, mengejek negara kita sendiri, ternyata bagi ulama-ulama dunia, Indonesia ini justru jauh lebih baik dibanding negara manapun yang ada di dunia. Alhamdulillah. Dan memang benar, di Indonesia ini kita bisa beribadah dengan sekuat-kuat kita mampu beribadah. Kita bisa ngaji dengan sekuat-kuat kita mampu mengaji. Mau bikin majelis di Nurul Falah ini dari pagi sampai pagi, bisa apa enggak? Bisa, asal kuat aja. Ngopi banyak-banyak, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang nangkep, nggak ada yang nangkep. Boleh, silakan. Coba di negara-negara lain ada majelis-majelis seperti bisa didatangi oleh polisi, bisa ditanya, bahkan bisa ditangkap, bisa dilarang, bisa dibubarkan. Alhamdulillah di Indonesia ini kita berislam selapang-lapangnya. Alhamdulillah. Syukur Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu yang saya sebut dengan syubhat, gambaran yang tidak benar. Apa tugas kita menghadapi syubhat? Luruskan, koreksi, jelaskan. Kenapa habaib-habaib dari Yaman datang ke Indonesia? Karena mereka merasa nyaman di Indonesia. Kenapa ulama-ulama dari Timur Tengah, Mesir, dari Maroko, dari Libya, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Emirat, dari Yaman, dari Saudi, bahkan dari mana-mana sekarang banyak datang ke Indonesia. Mereka merasa dan melihat, menikmati indahnya, nyamannya hidup di Indonesia. Alhamdulillah. Memang bapak-bapak ibu terkadang ya, kalau kita sudah terlalu lama dapat satu nikmat, kita sering lupa mensyukuri nikmat itu. Kalau bagi orang Indonesia tidak berperang itu sudah biasa, betul nggak? Kita tidak ada peperangan antar warga di Indonesia ini, semua kita damai. Jadi yang namanya damai itu untuk kita ini memang sudah seperti itulah yang kita terima dari guru-guru kita. Sejak kita lahir, kita sudah damai, tinggal bagus-bagus, bertetangga baik. Kalaupun ada masalah cepat diselesaikan. Tapi untuk orang di Arab sana, yang namanya perdamaian itu barang yang mahal. Di Irak sampai sekarang belum sepenuhnya damai. Jangankan Arab, di Pakistan masih ada orang sholat Jumat dibom. Pernah dengar nggak orang dibom sholat Jumat di sini? Nggak ada. Yang ada dibom sama berkat. Habis sholat Jumat makan bareng. Datang nggak habis-habis, penuh masjid sama berkat, makan bareng, dibom sama berkat. Tapi kalau di Pakistan sana lagi Jumat, ratusan orang meninggal. Di Afghanistan, di Libya, di India,
Bagi mereka kedamaian itu barang yang mahal. Alhamdulillah kita di Indonesia sejak kita lahir sampai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ini menjadi negeri yang aman selama-lamanya. Amin ya rabbal. Saking biasanya kita lupa kita bersyukur. Itu tabiat manusia. Jadi manusia itu kalau sudah dapat nikmat terlalu lama, satu nikmat, dia sering lupa. Maka kita harus saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi ingat atas suatu nikmat, setelah nikmat itu Allah cabut dari kita. Jangan sampai kita merasakan nikmat damai, Allah memberikan cobaan, perselisihan dan peperangan di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itu saya mengajak santriwati semua, Bapak Ibu, mari nikmat-nikmat karunia Allah ini kita jaga sebaik-baiknya. Jaga Bapak Ibu ya. Nah, Banten ini daerah yang dibangun oleh para ulama. Benar apa tidak? Ulamanya hebat-hebat. Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang tidak kenal? Ya. Para masyayikh di sini, bahkan Sultan Ageng Tirtayasa yang membangun kerajaan Islam di Banten ini, yang membuka pelabuhan menjadi pelabuhan internasional, yang membangun ekonomi yang kuat, didampingi oleh para ulama-ulama pada kesultanan beliau. Ini Banten, tanahnya para ulama. Artinya apa? Tanah ini tanah yang berkah. Mari suburkan keberkahannya dengan kita meneruskan kebaikan-kebaikan di tanah yang berkah ini. Insya Allah Nurul Falah menjadi bagian untuk terus menjaga merawat keberkahan yang ada di Banten ini. Mudah-mudahan santri Nurul Falah insya Allah terus menjaga dan merawat keberkahan yang ditinggalkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tunaikan amanah kita sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Fokus tunaikan amanah kita, jangan lupa bersyukur dan tidak pernah putus harap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, sekali lagi sebagaimana akhir dari surah Al-Fatah, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Orang yang beriman itu optimis mendapatkan fadlan minallah wa ridwana, karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk banyak mensyukuri nikmat karunia Allah, ya, mensyukuri Indonesia kita yang aman dan damai, dan cara mensyukurinya adalah kita rawat persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Guru yang telah menyampaikan siraman rohaninya pada kita semua di malam hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Dan dari berbagai banyaknya kata-kata yang diucapkan tadi oleh beliau, saya dapat menyimpulkan secara garis besarnya adalah Indonesia akan maju, mernah dan berkah jika dipimpin oleh seorang santri yang amanah. Dan pada akhirnya mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh
Bapak Kiai Haji Athaillah Kabir. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di قريتنا محمد هذا وبلد إندونيسيا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا من الآخرين. بارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. آمين يا رب العالمين. ربنا يا الله لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافي مجده. ربنا يا الله لك الحمد يا معبود كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ذريته عدد خلقت ورزقت وصلت دائمة الكلمة. وصل على سيدنا وعلى ذريته عدد ما خلقت ورزقت وصلت دائمة الكلمة. وصل على سيدنا محمد وعلى ذريته عدد ما خلقت ورزقت الكلمة. صلاة تنجينا بها من جنح وتقتل وتدمر المسيئات. ربنا يا الله صل وسلم صلاة لجل بها استقامة تطلع كرامة ويوسف السلام بالآخرة. أنعمت النبيين والشكر والسلام والمتقبل من الكلمة إنك أنت الشيء قدير. ربنا يا الله نسألك السلامة في الدين عافية الجنة والدين. يا الله يا الله نسألك ربنا يا الله نسألك بذكر نفسك قدرتك التي قدرت برحمتك التي وسعت. اجعل يا الله هذا بلدا آمنا وارزقنا صبرا على اليوم الآخر. ربنا اجعل مهدنا نور وفرح مهدا مباركا كما باركت مكة المكرمة ما باركت في الممرة وولدنا إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم إنك أنت الشيء القدير. واجعل سدهم مرشدين مخلصين والصابرين. واجعلنا أنت لم يعلم إنك أنت الشيء القدير. ربنا يا الله نسألك يا الله سلامة في الجنة الآخرة وإليك النور. ربنا كنا مخبنا سناتنا ومبرا. ربنا يا الله قبلنا دعانا كما سمعنا. ربنا تقبل منا دعانا ودعانا وصلاتنا وصيامنا.